Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, in this week, we wanna talk about future perfect. What is future perfect? Okay, let's learn together, guys. Okay, we use the future perfect when to show an action that will happen by a specific time in the future. Jadi maksudnya si future perfect ini digunakan ketika kita akan mengungkapkan suatu aktivitas yang akan terjadi pada masa yang akan mendatang. Formulanya seperti ini. Ada subjek, I, you, they, he, she, it. Lalu ada will, lalu have ditambah dengan verb ketiga. Oke, kita lihat contohnya ya, biar bisa dimengerti. Future perfect itu khasnya itu ada will sama ada have. Contohnya, the COVID-19 will have stopped by December. Di sini subjeknya apa? Subjeknya COVID, lalu will-nya naik ke atas, have-nya juga naik ke atas, lalu stop-nya yang verb 1 dirubah jadi verb ketiga, jadinya stop. Lalu by December, itu keterangan waktu. Nah, jadi dengan kalimat ini kalian menyatakan bahwa si subjeknya itu akan terjadi nanti pada masa yang akan mendatang. Masa yang akan mendatangnya itu adalah Desember. Sedangkan misalnya sekarang bulan Januari atau misalnya sekarang bulan Maret. Nah, itu akan kejadiannya itu pada Desember. Jadi nanti pada Desember akan berhenti si COVID-nya. Mudah-mudahan, amin ya. Oke. Supaya kita bisa ketemu di kelas, kita bisa berjumpa, hahihi di kelas kan lebih asik ya daripada kayak gini, ya. Oke, contoh keduanya. Kita lihat. I will have bought an ice cream at 2 p.m. Nah, saya itu akan beli es krim nanti pada jam 2. Ini diomonginnya pada sekarang. Sekarang tuh misalnya jam 11. Tuh, jadi nanti jam 2, bukan sekarang, tapi nanti jam 2 nanti saya akan beli es krim. Oke? Gampang kan ya? Jadi future perfect itu menyatakan sebuah aktivitas yang akan terjadi pada masa yang akan mendatang. Gampang kan? Go. Yuk, biar kita percepat, biar cepat beres ya. Setelah ini kita main, tidur, tapi tetap di rumah ya. Jangan kemana-mana, oke? Go. Sekarang ke future perfect dalam bentuk negatif. Seperti zaman dahulu kala, kalau negatif itu harus ada apa? Good, harus ada not. Harus ada not. Penempatannya di mana? Penempatannya setelah will. Jadi yang pertama harus ada adalah subject. Yang kedua adalah will. Setelah itu pakai not. Lalu baru masuknya have dan juga verb ketiganya. Oke. Contohnya, the COVID-19 will not have stopped by December. Jadi, nah, kalau tadi itu kan positif, sekarang dirubah jadi negatif. The COVID-19 will plus not and then have stopped by December. Jadi ini artinya COVID-19 itu gak akan berhenti sampai nanti Desember gitu. Ada kemungkinan melebihi Desember akan tetap berlanjut. Seperti itu artinya. Contoh yang kedua, I will not have bought an ice cream at 2 p.m. Sekarang jam 12 nih. Nanti jam 2, kayaknya saya gak akan beli es krim. Nah, seperti itu contohnya ya. Jadi nanti jam 2 itu gak akan beli es krim, tapi mau beli martabak atau beli sorabi gitu kan ya. Oke? Yang penting sama-sama makan gitu kan ya. Tapi bukan es krim dalam hal ini. Oke? Jadi negatif itu menyatakan sebuah aktivitas yang tidak akan menjadi kejadian di masa yang akan mendatang. Oke? Go. Next, dalam bentuk pertanyaannya. Oke, saya gak akan bosan ngingetin kalian dari sejak zaman dahulu hingga sekarang.
kalau bikin pertanyaannya itu gampang banget dalam bahasa Inggris. Kalian tinggal memposisikan subjeknya itu di belakang. Kalau positifnya nih kan ya, the COVID-19 will. Kalau bentuk pertanyaannya, si will-nya ke depan. Will COVID-19, will the COVID-19, jadi subjeknya di belakang. Oke? Kalau bentuk positifnya tadinya the COVID-19 will have stopped by December. Dan bentuk pertanyaannya, will the COVID-19 have stopped by December? It's very easy guys, oke? Kalian hanya perlu merubah posisinya yang subjeknya di depan menjadi di belakang ketika kalian bikin bentuk pertanyaan. Contoh yang kedua, I will have bought an ice cream at 2 p.m. Itu dalam bentuk positifnya. Kita bikin kalimat negatifnya. Kalimat negatif. Kalimat pertanyaannya. Jadi, will I have bought an ice cream at 2 p.m.? Tanda tanya. Jadi, kalian ketika perhatikan struktur kalimatnya, yang berubahnya itu hanya yang bagian kedua, ke satu dan kedua di depannya aja. Kayak I will, jadi will I. Sisanya sama aja ya. Tuh, yang di atas ke bawah, yang di atas ke bawah sama aja ya. Jadi, yang merubahnya hanya adalah I will menjadi will I. Gampang kan? Kalau misalnya belum ngerti, ulangi lagi ya. Ulangi sampai kalian mengerti. Because the repeating method is very effective for this time. Okay? Next. Kita ngomongin future perfect continuous. Apa sih, Pak? Gampang, santai. Kita belajar secara pelan-pelan dan mendetail. Ngapain cepet-cepet, tapi hasilnya cawerang. Cawerang tuh apa sih? Cawerang, ya gitu. Cawerang tuh nggak merata gitu ya. Oke. Pelan-pelan tapi cepat kalau sama saya ya. Belajar pelan tapi cepat. Kerasa kan? Cepat gitu kan. Next, future perfect continuous. We use the future continuous. Oh, itu salah ya. Future perfect continuous. Perfectnya ketinggalan. Sorry. Biar kalian gak ngantuk. Oke. To show ongoing action that will last for a specific time in the future. Jadi, future perfect continuous itu digunakan ketika aktivitas yang kita kerjakan mulai ini hingga masa yang akan mendatang, dan masa yang akan mendatangnya itu pasti kapan. Apakah 2 jam yang akan mendatang, hari besoknya, minggu depan, bulan depan, atau tahun depan. Jadi ada keterangan waktu yang spesifik ya. Oke. Formulanya seperti biasa, harus ada subjek, I, you, they, he, she, it. Lalu ditambah will, lalu bumbui have dan pakai been, terus toppingnya pakai verb ing. Nyam, gitu ya. Itulah menu bikin future perfect continuous. Go. Okay, for example, he will have been studying for 2 hours. Jadi dia akan belajar, dia di sini itu dia laki-laki ya. Dia akan belajar selama 2 jam dari sekarang hingga 2 jam ke depan. Sekarang jam 12 misalnya, dia akan belajar sampai jam 2 siang. Lalu setelah jam 2 siang, aktivitasnya tersebut, apa aktivitasnya? Belajar, akan berhenti. Oke. She will have been sleeping for 7 hours. Dia, cewek, akan tidur selama 7 jam ke depan. Jadi dia itu akan tidur sekarang nih. Sekarang misalnya jam 1 siang. Terus dia akan tidur selama 7 jam. Dari sekarang berarti dia bangunnya jam berapa? Jam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jam 8 malam baru bangun. Kayak gitu. Ngapain ya tidur jam segini? Bangun jam 8 malam. Terus tidur lagi. Ya, kalian master tidur. Jadi gelarnya MTD. Oke. Kalau S1-nya berarti
STD. Oke, master tidur. Jurusan S2-nya master tidur NTD gitu ya. Go. Oke, bikin kalimat negatifnya seperti biasa. Kita geser. Kita geser. Bukan kita geser, tapi kita tambahkan kalimat not ya. Dimana-mana pun kalau ada negatif pasti ada notnya ya. Contohnya, Hanifah will not have been sleeping for 8 hours. Hanifah tidak akan tidur sampai 8 jam kemudian. Dari sekarang sampai 8 jam kemudian itu gak akan tidur. Tasya will not have been working for 2 hours. Jadi Tasya itu gak akan kerja dari sekarang sampai 2 jam kemudian. Seperti itu ya. Menunya apa? Menunya harus ada subjek, I, you, they, he, she, it. Lalu ditambahin will, ekstra bumbunya pakai not. Lalu pakai have, dan juga isiannya tambah been. Lalu toppingnya pakai verb ing. Seperti itu, gampang ya. Jadi notnya itu ditambahin sebelum have been. Go ya. Kita bentuk pertanyaannya. Dalam bentuk pertanyaannya sama aja seperti yang udah-udah. Kita mainkan posisi si subjeknya. Kita perhatikan. Dalam contoh kalimat yang pertama. Hanifah will have been sleeping for 8 hours. Itu dalam bentuk positifnya ya. Hanifah sebagai subjeknya, will-nya naik ke atas, have-nya naik ke atas, been-nya naik ke atas. Verb ing-nya asalnya sleep, verb satunya. Verb ing-nya dirubah jadi verb sleeping-nya dirubah jadi verb ing, ditambahin verb ing jadi sleeping. Lalu dirubah dalam bentuk pertanyaannya. Kita mainkan posisi si subjeknya. Mainkan Hanifahnya. Hanifahnya geser ke belakang. Will-nya geser ke depan. Jadi, will Hanifah have been sleeping for 8 hours? Coba kita perhatikan bentuk kalimat pertama dan yang kedua. Hanifah will have been sleeping for 8 hours. Jadi yang berubahnya itu cuman Hanifah sama will-nya aja. Kalau yang pertama Hanifah will, kalau yang sekarang will Hanifah. Sisanya sama aja ya, tuh have-nya sama posisinya, been-nya sama, sleeping-nya sama, for 8 hours-nya sama. Yang membedakan adalah ada tanda tanya di belakangnya. Kalau yang di atas itu pakai tanda titik, kalau yang di bawahnya pakai tanda tanya. Oke, kita lanjut ke contoh kalimat yang kedua. Tasya will have been working for 2 hours. Bikin kalimat pertanyaannya gampang. Tinggal rubah posisi Tasya-nya. Tasya geser ke belakang. Oke, good. Tasya-nya di belakang, will-nya jadi di depan. Will Tasya have been working for 2 hours? Jangan lupa ditambahi toppingnya tanda tanya. Karena kita bikin kalimat tanya. Oke. Thank you for coming. Thank you for watching. See you next week and keep healthy guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kalau misalnya kalian masih belum mengerti, coba di pause di sebelah mana yang gak ngertinya, ulangi lagi. Niscaya kamu akan ngerti, okay? Because you need a process. Kamu butuh proses and time dan waktu, okay? Karena kalian sedang berproses dalam belajar. Karena kalian ini generasi yang paling luar biasa. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita belajar secara jarak jauh dengan kondisi yang tidak menentu. Dan saya harap kalian semuanya bisa mengikuti apa yang saya katakan. Oke? See you and goodbye. Bye.